Halo guys, kembali lagi di channel Layar 21 TV. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Cinderella, di mana Ella diperlakukan sebagai pembantu rumah tangga dan dipaksa tinggal di atas loteng. Tidak kuasa menanggung perlakuan keluarga tirinya, Ella berkuda ke tengah hutan dan tanpa sengaja bertemu Kit. Kit menyembunyikan identitasnya sebagai pangeran dan mengaku kalau dirinya seorang pegawai istana biasa. Ella dan Kit sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama guys, namun keduanya berpisah tanpa mengetahui nama satu sama lain. Bagaimana keseruan kisah cinta mereka selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur cerita filmnya guys. Film berawal dari sebuah keluarga bahagia yang baru dikaruniai seorang putra yang cantik yang bernama Ella. Ibu Cinderella adalah wanita cantik yang memiliki kebaikan hati layaknya peri. Keluarga mereka tinggal di sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh hutan. Ella kecil memiliki banyak peliharaan binatang yang dia jadikan sebagai teman. Sedangkan sang ayah adalah seorang pedagang sukses yang sering berkeliling di Eropa. Ella selalu menantikan kepulangan ayahnya dan hari paling bahagia bagi Ella adalah hari saat ayahnya itu pulang ke rumah. Namun di mana ada kebahagiaan, di situ juga ada kesedihan. Ibunya Ella harus meninggalkannya di usia yang masih muda guys. Sebelum meninggal, ibunya memberikan satu nasihat terakhir untuk Ella guys. Ibunya ingin Ella hidup dengan memiliki keberanian dan kebaikan hati. Waktu pun terus berlalu hingga Ella kini telah beranjak remaja. Duka kesedihannya dulu sekarang telah berubah menjadi kenangan. Suatu ketika Ella dan ayahnya yang sedang berbincang, tiba-tiba mengutarakan niatnya untuk menikah lagi. Dia meminta izin pada Ella untuk menikahi janda dari kedua serikat pedagang. Ella yang tumbuh menjadi remaja dengan kebaikan hati seperti ibunya pun mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi demi kebahagiaan ayahnya itu. Dan akhirnya sekarang Ella memiliki ibu tiri yang dipanggil dengan nama Lady Tremont dan kedua putranya yang bernama Anastasia dan Brizella tinggal bersama Ella di rumah besarnya itu. Lady Tremont ini adalah wanita kelas atas dan anggun guys, tapi enggak memiliki kebaikan hati sama sekali. Baginya yang terpenting adalah kebahagiaan kedua putrinya itu. Dia menandai kehidupan barunya dengan menggelar pesta di kediaman Ella. Sedangkan Ella yang sama sekali enggak dianggap oleh mereka, hanya bisa ngobrol dengan sahabat-sahabat tikusnya yang dia beri nama Jacqueline, Teddy, Matilda, dan Gus-Gus. Kemudian dia menemui ayahnya yang ternyata akan kembali bepergian selama beberapa bulan ke depan. Ella kembali sedih mendengar ayahnya akan pergi lagi karena dia belum lama berada di rumah. Ella juga berpesan pada ayahnya untuk kembali ke rumah dengan selamat. Ayahnya kemudian berjanji pada Ella bahwa dia akan pulang dengan selamat. Dan ayahnya juga meminta pada Ella untuk bersikap baik kepada ibu dan saudari tirinya. Biarpun terkadang mereka mungkin agak bersikap gak baik padanya. Akhirnya di hari kepergian ayahnya itu, Ella melepas kepergiannya dengan kesedihan. Setelah itu hari-hari yang penuh dengan penderitaan Ella pun kembali dimulai. Ibu dan saudari tirinya mulai menampakkan jati diri mereka yang sebenarnya nih guys. Ella harus menyerahkan kamarnya untuk ditempati oleh kedua saudari tirinya itu. Sedangkan dia disuruh tidur di atas loteng oleh ibu tirinya. Tapi dengan pikiran positif dan kebaikan hatinya, Ella selama sekali tidak mengeluh dan justru mengambil hikmahnya dengan tidur di atas loteng. Jadi nggak ada yang mengganggunya dan dia juga dapat bermain dengan teman-teman tikusnya itu. Di balik penderitaan yang dihadapinya, Ella masih memiliki saat-saat bahagia, yaitu ketika dia menerima surat dari ayahnya. Namun suatu sore, Ella mendapatkan kabar yang sangat sedih bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena jatuh sakit selama di perjalanan. Sebelum meninggal, ayahnya itu memberikan Ella kenang-kenangan yang berupa sebuah ranting dahan pohon. Sedangkan ibu dan saudari tirinya yang juga mendengarnya sama sekali nggak merasa sedih, namun lebih merasa takut akan jatuh miskin. Belum hilang kesedihan Ella, dia harus mendapatkan penderitaan yang lebih besar lagi dengan menjadi pembantu di rumahnya sendiri, karena ibu tirinya memecat semua pekerja di rumahnya demi menghemat keuangan. Sejak itulah Ella yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari bersih-bersih, mencuci pakaian, hingga memasak, bahkan melayani ibunya dan saudari tirinya itu. Di sini Ella juga diberi makanan dengan sisa-sisa makanan dari bekas ibu dan saudari tirinya. Namun begitu dia masih berbagi dengan teman-teman tikusnya berkat kebaikan hati yang dimilikinya.
Pagi harinya Ella bangun dengan banyak abu di wajahnya karena dia tidur di depan perapian. Dan karena wajahnya penuh dengan abu, Anastasia pun mengejeknya dengan sebutan cendres, yang dalam bahasa Prancis berarti abu dan digabung dengan namanya akhirnya menjadi Cinderella, yang berarti manusia abu dan pekerjaan rendah. Akhirnya ibu dan saudari tirinya memanggil Cinderella mulai saat itu. Ketika Cinderella ingin ikut sarapan dengan mereka, tapi nggak diizinkan oleh ibu tirinya itu dan membuatnya harus makan sendirian. Sehebat-hebatnya manusia menahan amarah, tapi dia memiliki batasan kesabaran dan Cinderella pun mulai mencapai batas kesabarannya. Diperlakukan nggak adil oleh keluarga tirinya itu, guys. Mendapati perlakuan yang kurang baik, dia pun pergi ke hutan menaiki kudanya untuk melampiaskan amarahnya. Tapi siapa sangka, di hutan dia bertemu dengan rombongan pangeran yang bernama Kit yang sedang berburu rusa. Pangeran Kit itu langsung terpesona begitu bertemu dengan Cinderella, gadis cantik dan jujur yang memiliki kebaikan hati. Cinderella saat itu tidak tahu kalau Kit adalah seorang pangeran di sebuah kerajaan. Cinderella pun mengira bahwa dia hanya sedang magang di istana. Pangeran Kit yang penasaran dengan sosok Cinderella, tapi Cinderella nggak memberitahu siapa dirinya. Dan saat itu adalah pertama kalinya bagi Cinderella bertemu dengan seorang pria dewasa, dan dia pun sedikit ada perasaan ke Pangeran Kit itu. Di istana kerajaan, Pangeran Kit baru saja mengetahui bahwa ayahnya sedang menderita penyakit serius. Ayahnya yang merupakan seorang raja meminta Kit untuk tidak khawatir karena semua manusia pasti akan mati. Mereka berdua pergi ke studio lukis dengan ditemani oleh Grand Duke atau penasihat kerajaan dan kapten, yaitu kepala pengawal kerajaan. Pangeran Kit itu akan dilukis sebagai pemeriah pesta dan dansa yang akan diadakan oleh istana untuk mencari calon pengantin untuk Pangeran Kit. Pangeran Kit pun setuju untuk mengadakan acara itu, tapi dia meminta satu syarat, yaitu meminta seluruh rakyat, baik rakyat bangsawan maupun rakyat jelata, diperbolehkan untuk datang menghadiri acara tersebut. Tentu saja Pangeran Kit mengatakan syarat itu agar dia dapat bertemu kembali dengan Cinderella. Undangan pesta dansa itu pun sudah tersebar ke seluruh negeri, termasuk pada Cinderella yang saat itu sedang berada di pasar. Di situ Cinderella harus menjahit gaun pestanya sendiri karena ibu tirinya nggak mau ngebeliin, guys. Namun terkadang kenyataan nggak seindah dengan harapannya. Dan saat Cinderella itu sedang menangis, dia dikagetkan oleh seorang nenek-nenek yang meminta segelas susu. Nenek tua itu mengaku sebagai ibu perinya. Cinderella awalnya tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya, karena Cinderella menganggap itu adalah sebuah dongeng untuk anak-anak. Lalu tiba-tiba nenek tua itu melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ibu peri. Tanpa membuang banyak waktu, ibu peri langsung mencari sesuatu untuk bisa dijadikan kereta kuda. Dia menggunakan sebuah labu untuk dijadikan gerobak keretanya, dan dengan ayunan tongkatnya, abrakadabra, lalu labu itu berubah menjadi kereta emas. Cinderella yang setelah melihatnya itu pun barulah mengakui kalau dia memang benar adalah ibu perinya. Untuk menarik gerobak keretanya itu, ibu peri menyulap keempat tikus sahabat Cinderella itu menjadi 4 ekor kuda putih. 2 kadal di situ juga disulap untuk menjadi pelayan dan seekor angsa disulapnya menjadi kusir keretanya. Lalu Cinderella meminta ibu peri untuk memperbaiki gaunnya yang rusak. Kemudian ibu peri itu mengayunkan tongkatnya dan lalu terjadilah Jreng, gaun yang sangat indah, guys. Kereta sudah siap, gaun pun sudah mewah. Namun sepatu Cinderella ternyata sangat jelek. Ibu peri itu kemudian membuatkan sepatu yang terbuat dari kaca untuk Cinderella. Tapi sebelum berangkat, ibu peri itu berpesan kepada Cinderella kalau sihirnya itu akan bisa bertahan sampai jam 12 malam. Sehingga Cinderella harus pulang sebelum waktu itu. Dia juga tidak perlu khawatir akan dikenali oleh ibu atau saudari tirinya karena sudah diberikan mantra.
Di istana kerajaan, para tamu undangan sudah memenuhi tempat pesta dansa. Di sana, petugas kerajaan sedang mengumumkan nama-nama tamu undangan. Pangeran Kit masih melihat ke sekelilingnya mencari di mana Cinderella berada. Tapi sekali lagi, sang raja mengingatkan kepada Pangeran Kit bahwa yang dia pilih haruslah menikah dengan putri dari kerajaan lain, bukan dengan gadis yang tidak dikenal yang baru saja dia temui di hutan. Dan setelah itu, biarpun terlambat, akhirnya Cinderella pun sampai di istana itu. Tepat saat petugas kerajaan mengumumkan bahwa pangeran akan memilih seorang wanita beruntung untuk diajaknya berdansa pertama kalinya, melihat kedatangan Cinderella, Pangeran Kit tanpa ragu langsung dan menghampiri Cinderella untuk diajak berdansa, guys. Lalu mereka pun berdansa mengikuti alunan musik dan disaksikan oleh semua orang yang hadir di pesta itu. Ibu dan saudari tirinya yang melihat benar-benar tidak mengenali siapa Cinderella itu sebenarnya. Lalu ibu tirinya Cinderella itu meminta kedua anaknya untuk ikut turun ke lantai dansa. Di tengah-tengah alunan musik yang masih mengayun, Pangeran Kit mengajak Cinderella pergi. Cinderella akhirnya tahu kalau Pangeran Kit itu adalah anak dari raja dan dia begitu terkejut akan hal itu. Lalu setelah itu, Pangeran Kit mengajak Cinderella ke taman karena begitu dia kembali ke pesta, ayahnya pasti akan menjodohkannya dengan putri dari kerajaan lain. Di saat itu Cinderella menjatuhkan sepatu kaca indahnya itu dan Pangeran Kit dengan lembut memasangnya kembali ke kaki Cinderella. Pangeran Kit pun ingin mendengarkan cerita Cinderella tentang latar belakangnya dan siapa nama Cinderella yang asli. Sebelum pergi, Cinderella mengucapkan terima kasih atas malam yang indah ini. Lalu kerumunan tamu yang sedang berdansa hingga dia menabrak sang raja. Di saat itu dia sempat memberitahukan kepada sang raja betapa Pangeran Kit sangat menyayanginya dan di belakangnya Pangeran Kit masih berusaha untuk mengejarnya. Alhasil salah satu sepatu Cinderella pun terlepas sebelum dia sempat ke kereta. Tapi karena sudah nggak ada waktu lagi, dia pun meninggalkannya dan pergi dari istana. Pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Grand Duke langsung mengejar Cinderella sebelum dia melewati gerbang kerajaan. Tapi Cinderella berhasil melewati gerbang kerajaan dan si kadal menutup gerbangnya itu sehingga pasukan kerajaan tidak bisa mengejarnya lagi. Lonceng jam kerajaan masih terus berdentang yang menandakan sudah lebih dari jam 12 malam. Sihir dari Ibu Peri pun perlahan mulai menghilang. Para kadal kembali menjadi kadal, si angsa kembali menjadi angsa dan para tikus juga kembali menjadi tikus. Kereta yang dinaiki Cinderella pun mengecil dan kembali menjadi labu. Akhirnya semuanya kembali normal lagi dan mereka pun pulang ke rumah Cinderella diiringi dengan rintik hujan dan kebahagiaan Cinderella. Lalu ibu dan saudari tirinya yang sampai di rumah mereka langsung membicarakan putri misterius yang beruntung banget diajak dansa oleh Pangeran Kit, guys. Mendengar itu Cinderella hanya bisa tersenyum karena sebenarnya putri misterius itu adalah dirinya sendiri. Namun ibu tirinya yang melihat perubahan sikap Cinderella yang terlihat agak aneh, ibu tirinya pun itu memberitahukan bahwa putri misterius itu nggak akan bisa menikah dengan Pangeran Kit karena sebenarnya Pangeran Kit sudah dijodohkan dengan putri Selina. Di sini lagi-lagi Cinderella berubah sikapnya dan kini menjadi sedih kembali. Mendengar itu Cinderella lalu menyimpan sepatu kacanya dan dia juga menulis kenangan indah bersama dengan Pangeran Kit di buku diarinya. Singkat cerita, suasana duka sedang menghampiri keluarga kerajaan. Sang raja sudah sampai di penghujung hidupnya. Pesan terakhirnya kepada Pangeran Kit adalah untuk segera menikah dengan putri Selina yang disarankannya itu demi kepentingan kerajaan. Tapi Pangeran Kit dengan lembut menolaknya. Karena baginya apa yang dibutuhkan kerajaan sudah ada dalam dirinya, yaitu keberanian dan kebaikan hati. Mendengar hal itu dan melihat sikap Pangeran Kit yang telah beranjak dewasa, sang raja pun akhirnya merestuinya untuk menikahi gadis yang dia cintai. Sebelum meninggal, dia menyarankan Pangeran Kit untuk melakukan sayembara menemukan gadis yang kehilangan sepatunya itu. Dan akhirnya sang raja pun menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pelukan Pangeran Kit. Pangeran Kit sekarang telah naik tahta menjadi raja dan mereka mulai menyebarkan berita sayembara itu kepada seluruh rakyatnya.
Cinderella yang mengetahui hal itu pun dengan semangat langsung menuju ke kamarnya dan mencari sepatu kacanya. Namun tidak disangka sepatunya hilang dan ternyata ibu tirinya lah yang mengambilnya. Ibu tirinya ingin membuat negosiasi dengan Cinderella. Dia boleh menikah dengan pangeran, tapi dengan syarat ibu tirinya lah yang nanti harus jadi nyonya kerajaan. Kemudian dia nanti akan menikahkan kedua anaknya itu dengan para bangsawan dan menyingkirkan Pangeran Kit. Mendengar negosiasi konyol itu, untuk pertama kalinya Cinderella berani menentang perkataan ibu tirinya itu. Dia menolak dengan tegas dan membuat ibu tirinya itu marah guys, sehingga menghancurkan sepatu kacanya Cinderella. Lalu ibu tirinya juga mengurung Cinderella di loteng dan tidak boleh kemana-mana. Setelah itu ibu tirinya menemui Grand Duke dengan pecahan sepatu kaca Cinderella untuk membuat kesepakatan agar anak-anaknya dapat menikah dengan orang kaya. Grand Duke yang memang tidak ingin Raja Kit menikah dengan rakyat jelata menerima kesepakatan yang diberikan oleh ibu tirinya Cinderella itu. Grand Duke membawa sepatu kaca itu kepada Raja Kit dan bilang kalau itu ditemukan di jalan. Menurut Grand Duke, gadis misterius itu tidak ingin ditemukan sehingga dia meninggalkannya begitu saja. Namun Raja Kit tetap bersikukuh untuk mencari gadis itu, biarpun saat ditemukan gadis itu tidak ingin menemuinya. Grand Duke lalu bersedia mencarikan gadis itu. Namun jika tidak menemukannya, pangeran harus mau menikah dengan Putri Selina. Pangeran kemudian menyetujuinya, tapi dengan satu syarat, Grand Duke harus bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Akhirnya sepatu kaca yang ditinggalkan Cinderella itu pun mulai berkeliling ke seluruh negeri untuk mencari pemiliknya. Grand Duke menepati janjinya untuk mencari pemiliknya dengan sungguh-sungguh dari para bangsawan sampai dengan rakyat jelata. Di mana di rumah itu ada seorang gadis, maka sepatu itu pun akan dihinggap di sana. Namun setelah dicari kemana-mana, dia tetap saja tidak menemukan satu gadis pun yang kakinya pas di sepatu kaca itu. Hingga tibalah pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Grand Duke dan kapten itu di rumah Cinderella. Awalnya Anastasia lah yang mencoba untuk pertama kali dan seperti dugaan kakinya nggak muat. 11-12 dengan Grezilla, kakinya juga nggak muat di sepatu kaca itu. Lalu Grand Duke dan rombongannya ingin pergi dari rumah Cinderella. Namun saat dia akan pergi, tiba-tiba dia mendengarkan suara Cinderella yang sedang bernyanyi. Awalnya Grand Duke mengabaikannya dan menyuruh pasukannya untuk kembali ke kerajaan. Tapi tiba-tiba salah satu pasukan kerajaan membuka jubahnya dan ternyata dia adalah Raja Kit yang menyamar. Kemudian Raja Kit menyuruh kapten untuk memeriksa siapa gadis yang sedang bernyanyi itu. Akhirnya kapten menemukan Cinderella di atas loteng dan membawanya menghadap ke Raja Kit. Raja Kit akhirnya mengetahui nama Cinderella dan latar belakangnya yang hanya gadis desa biasa. Tapi biarpun begitu, Raja Kit tidak mempermasalahkannya dan tetap akan menerima Cinderella jika sepatunya pas di kakinya. Lalu Cinderella pun mencoba sepatu itu dan zeng zeng zeng. Raja Kit dan Cinderella itu terlihat sangat bahagia dan mereka pun akhirnya meninggalkan rumah Cinderella itu. Tapi sebelum pergi, Cinderella dengan kebaikan hatinya memaafkan perbuatan ibu dan saudari tirinya selama ini. Namun biarpun sudah dimaafkan oleh Cinderella, ibu tirinya ini dan kedua anaknya serta Grand Duke tetap akan dihukum dan diusir dari wilayah kerajaan. Akhirnya Raja Kit dan Cinderella menyelenggarakan pernikahan mereka di istana dan disaksikan oleh seluruh rakyat di negerinya itu. Mereka menjadi raja dan ratu yang penuh dengan kebaikan dan kelembutan hati. Lalu film ini pun selesai guys. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye.